Selamat pagi teman-teman, mari kita lanjutkan ya video pembelajaran online bagaimana menjadi seorang coach yang baik, keterampilan coaching and counseling ya. Menjadi seorang atasan tapi berperilaku sebagai seorang coach yang baik. Jadi bukan hanya seorang bos, bukan hanya atasan yang tidak care, yang tidak perhatian sama anak buah Anda ya. Jadi di dalam slide di depan Anda ini ada satu pembedaan antara seorang bos yang bossy dengan seorang coach yang baik. Ya, jadi kalau di bos itu ada banyak bicara, memegang kendali, memerintah, bekerja untuknya, blaming yang menyalahkan, dan kemudian sok menjaga jarak. Ya. Sementara kalau coach itu banyak mendengarkan, memegang komitmen, challenge atau menantang, ya, bekerja sama, bertanggung jawab dan menjaga hubungan. Dari sekian karakteristik ini saya mau membahas yang nomor 3 ini mas, coach challenge, ya, menantang. Ini satu konsep yang sangat penting. Jadi seorang coach yang baik itu kalau bisa Anda men-challenge ya anak buah Anda, menantang, maksudnya memberikan goals yang challenging. Karena sebuah prinsip dalam perilaku manusia itu ada yang disebut you are what you do. Jadi Anda itu mekar, Anda tumbuh produktivitas Anda, kinerja Anda, kompetensi Anda sejalan dengan pekerjaan Anda. Kalau pekerjaan Anda monoton itu saja rutin, Anda tidak akan tumbuh mas, Anda tidak akan mekar pengalaman Anda. Nah seorang coach yang baik itu adalah orang yang mampu memberikan pekerjaan-pekerjaan yang menantang bagi anak buahnya, sehingga kompetensi anak buahnya itu meningkat, ya, challenging. Ya. Saya ingat dulu ketika saya kerja di sebuah perusahaan konsultan ya, namanya GML Performance Consulting ya. Saya itu pernah kerja di Indofood, kemudian pindah ke perusahaan ini ya. Sebelumnya di Ernst & Young. Dari Indofood saya pindah ke Ernst & Young, ya, perusahaan konsultan juga. Dari Ernst & Young saya pindah ke perusahaan konsultan ini, namanya GML Performance Consulting. Ya, ini owner bos saya, ya, managing directornya itu seorang coach yang baik. Kenapa? Karena dia selalu memberikan pekerjaan-pekerjaan yang menantang bagi saya. Contohnya saat itu saya ingat, saya belum lama bekerja di perusahaan itu, saya sudah langsung diminta presentasi di depan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Can you imagine ya? Saya masih muda, ya tiba-tiba diminta berbicara di depan Deputi Gubernur ya, orang-orang penting di Bank Indonesia untuk sebuah proyek yang sangat penting. Nah, waktu itu atas saya mengatakan ya ini kesempatan bagi Anda Yodia untuk mengembangkan kompetensi. Ini saya menantang Anda. Itu saya ingat itu ya. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu memang menakutkan pada awalnya, tapi kemudian saya melakukan pemikiran bahwa pekerjaan itu betul-betul men-challenge diri saya ya. Bukan hanya sekali mas ya, beberapa minggu kemudian saya juga langsung diminta bicara di depan CEO sebuah perusahaan dari Belanda ya, pakai bahasa Inggris lagi ya. Jadi kata atasan saya lagi, ini sekali lagi ini challenge ya buat Anda, karena kompetensimu hanya akan tumbuh melalui pekerjaan-pekerjaan yang menantang. Kalau pekerjaan-pekerjaannya itu hanya monoton, rutin itu saja, ya Anda tidak akan berkembang, kata beliau. Ya. Dan saya rasa itu benar. Ya. Jadi ketika Anda mau menjadi coach yang baik, itu kalau bisa Anda harus ini mas ya, memberikan tugas-tugas yang menantang, tugas-tugas yang challenging untuk anak buah Anda, sehingga anak buah Anda bisa berkembang dengan baik. Itu namanya challenging task. Challenging task. Itu namanya kalau dalam konsep HR management job enrichment dan job enlargement. Ya. Jadi membuat pekerjaannya menjadi lebih kaya. Ya. Nah kadang-kadang emang beberapa karyawan merasa bete ya kalau dikasih tugas tambahan ya, atau bukan tugas tambahan, tugas-tugas yang menantang. Tapi Anda harus memberikan sebuah penjelasan bahwa tugas-tugas yang menantang itu in the long run justru akan membuat kompetensi anak buah Anda itu tumbuh. Ya, seperti tadi ketika atasan saya meminta saya berbicara di depan Dewan Gubernur, itu ya saya grogi juga ya, grogi. Tapi akhirnya saya pede dan saya maju dan saya membayangkan bahwa proses itu sangat punya peran dalam pengembangan kompetensi saya. Ya. Jadi Anda harus jangan segan-segan untuk memberikan penugasan-penugasan yang challenging untuk anak buah Anda. Ya, itu salah satu poin yang kunci itu. Dan menurut saya itu salah satu poin yang paling penting dari seorang coach ya. Anda harus membantu anak buah Anda untuk juga tumbuh, untuk grow. Dan salah satu cara terbaik untuk membuat anak buah Anda tumbuh itu bukan ngasih nasihat, bukan ngasih training di kelas, tapi ngasih tugas-tugas yang lebih menantang. Karena ingat, pengalaman adalah guru yang terbaik.
Kalau pengalaman kerjanya menantang, ya pengalaman guru dia akan menjadi lebih tertantang, kompetensinya akan naik. Jadi itu Mas ya, challenges ya. So give your team members itu challenging jobs ya. Nah, di slide berikutnya Anda bisa melihat ini ya, keuntungan coach yang baik, mampu membantu mengembangkan kompetensi karyawan, memperbaiki kinerja yang kurang memuaskan, mendiagnosa permasalahan kinerja, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, dan membina hubungan kerja yang produktif. Ya. Jadi, again ini kalau kita coba bedah dari berbagai keuntungan itu, menurut saya yang paling penting adalah kompetensi dan produktivitas ya, kompetensi dan kinerja ya. Dan again tadi saya sudah sampaikan bahwa cara terbaik untuk membuat kompetensi meningkat itu melalui penugasan-penugasan yang challenging. Dengan cara itu adalah cara yang paling cepat untuk membuat stretch ya, membuat kompetensi kita meningkat stretch. Kita dipaksa untuk mengerahkan segenap kemampuan terbaik kita ya. Karena tugasnya itu menantang. Kalau tugasnya itu saja, monoton, tugas yang sudah rutin ya, pengalaman kita tidak nambah-nambah Mas. Ya. Pengalaman 1 tahun diulang 5 kali, karena pekerjaannya sama. Itu justru cara terburuk untuk mengembangkan kompetensi karyawan. Jadi sekali lagi, sebagai seorang coach, kita harus berani memberikan tugas-tugas yang menantang untuk anak buah kita. Sehingga anak buah kita bisa tumbuh menjadi insan-insan yang punya kinerja cemerlang dan kompetensi yang gemilang. Terima kasih, sampai jumpa dalam video online berikutnya.